Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il qail, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit akan membahas tentang ilmu tajwid, ya. Jadi ilmu tajwid ini adalah merupakan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan menjadi bagian yang penting juga, ya, dalam mempelajari Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi, ya, bahwa khairukum man ta'allama al-Quran, ini menjadi bagian dari situ, ya. Man ta'allama al-Quran, siapa yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya, ya, menjadi bagian dari ilmu tajwid, ya. Dan kalau kita mau melihat, ya, sejarah dari bagaimana Al-Quran itu mulai dari diturunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada diajarkannya kepada sahabat, ya, kemudian kepada tabi'in dan seterusnya sampai ke kita, itu membutuhkan, ya, perjuangan yang berat juga, ya. Dia adalah fase yang membutuhkan tenaga, bagaimana sampai kemudian kita bisa, ya, menikmati bacaan-bacaan Al-Quran yang ada di, atau tulisan-tulisan Al-Quran yang ada di mushaf-mushaf, ya. Jadi dulu Al-Quran itu tidak ada baris, ya, tidak ada titik, tidak ada baris, tidak ada, pokoknya tidak ada. Yang ada hanya garis-garis, ya. Dan itu berproses sampai kemudian, sampai sekarang sudah ada baris, sudah ada dhammah, kasrah, dan seterusnya, ya. Ilmu tajwid ini, ya, pertama kali disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika beliau ditanya, ya, makna dari kata warattilil Qur'ana tartila, Ali mengatakan, ya, tajwidul huruf, ya, wa ma'rifatul wuquf, ya, yaitu membaguskan bacaan, tajwidul huruf, ya, membaguskan huruf, ya, artinya masuk di situ di dalamnya pembahasan tentang sifatul huruf dan makharijul huruf, ya. Kemudian wa ma'rifatul wuquf, ya, dan mengetahui kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus memulai, ya, karena di dalam mempelajari tajwid, di situ juga kita diajarkan kapan kita memulai bacaan itu supaya tidak terjatuh kepada kesalahan makna, ya. Karena salah menempatkan wukuf atau tanda berhenti, ya, itu juga kadang-kadang menjadi fatal maknanya, ya. Jadi ilmu tajwid ini, ya, penting juga untuk kita pelajari, ya, sebagai bagian dari, ya, ilmu Al-Quran, ya. Dan para ulama terdahulu, ulama-ulama fikih seperti Imam Malik, ya, Abu Hanifah, ya, mereka adalah ulama-ulama Quran juga, ya, ulama-ulama Qurra, ya. Dan kemudian mereka juga punya silsilah, ya, tajwid, ya, artinya mereka pernah belajar pada salah satu ulama Qurra, ulama Al-Quran, ya, dan mereka mendapatkan manfaat-manfaat bagaimana menetapkan sebuah hukum fikih, ya. Jadi ulama-ulama fikih mereka juga adalah ulama Al-Quran. Mereka mengetahui, seperti misalkan Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah adalah ulama Qurra, ya, ulama Al-Quran yang kemudian menetapkan, ya, bacaan yang dia praktekkan itu adalah bacaan hafaz, ya. Tapi kemudian beliau berbeda dalam membaca dengan gurunya, yaitu Imam Umar, ya, Ad-Duri, ya, adalah merupakan imam Qurra juga di masa-masa tabi'in,
Ya, beliau pada kata yaumiddin, ya. Kalau Abu Hanifah membaca yaumiddin, ya, dengan alasan keilmuan, dasar keilmuan yang beliau miliki dari tata bahasa. Ya, adapun Umar, ya, Ad-Duri membaca dengan yauma, ya, tentu dia punya juga alasan sesuai dengan kaidah bahasa yang beliau, ya, miliki. Ya, dan ilmu tajwid ini, ya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Al-Quran, ya, karena seperti itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, maka seperti itu juga kita harus membaca Al-Quran itu, ya. Tidak boleh salah dalam makhraj, ya, tidak boleh salah dalam sifat, ya. Seperti misalkan huruf K dengan Q, ya, itu berbeda, ya. Sehingga bisa menimbulkan makna yang sangat jauh, ya, perbedaannya. Ya, misalkan kata qalbun dengan kalbun, ya. Ya, kalau kita membaca qa, ya, qalbun berarti artinya adalah, ya, hati, ya. Sebagaimana kalau kita membaca kalbun, ya, ini sangat jauh, ya. Kalbun artinya binatang atau anjing, ya. Ini merupakan bagian yang harus kita pahami, bahwa ilmu tajwid itu adalah ilmu yang sangat penting untuk senantiasa kita, ya, pelajari. Dan insyaallah pada sore hari ini, ya, kita akan berusaha atau memberikan sedikit pemahaman tentang bacaan surah Al-Fatihah, ya, yang mungkin sering kita baca, ya, mulai dari ta'awuznya, ya, kemudian hukum-hukum bacaan atau sifat-sifat yang huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah. Kita mulai, ya, mungkin para peserta bisa mengambil Al-Quran supaya kita bisa sama-sama mendobat, ya, bacaan surah Al-Fatihah. Pertama kita mencoba ta'awuz, ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, jadi, ya, di situ diawali dengan huruf hamzah, ya. Hamzah itu sifatnya, ya, dalam ilmu tajwid disebut dengan al-istifal. Ya, istifal artinya tipis, ya. Karena ada juga orang membaca a tebal. Ya, a'udzu, ya, itu berarti tebal, ya. Kita berusaha membaca dengan istifal atau tipis, ya. A'udzu, a'udzu. Ya, kemudian di situ ada huruf ain, ya. A dengan ain adalah dua huruf yang keluar melalui tenggorokan, ya. Tetapi posisinya di dalam tenggorokan itu berbeda, ya, sehingga kadang-kadang orang membaca, ya, dia gabungkan, ya, a'udzu, ya, a'udzu, ya, itu juga salah, ya, harus jelas a'u, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya. Kemudian huruf ta, ya. Ya, ini juga biasa ada banyak kesalahan pada huruf ta. Ya, huruf ta ini di dalam ilmu tajwid dia memiliki sifat al-isti'la, ya. Kemudian dia memiliki sifat al-itsbaq, ya. Dua sifat ini adalah sifat tebal istilahnya. Itsbaq itu, ya, istilah dalam ilmu tajwid huruf yang memiliki ketebalan paling tinggi, ya. Huruf ta termasuk di antaranya. Ya, ada 4 kalau tidak salah di dalam huruf hijaiyah itu, dia memiliki ketebalan paling tinggi, ya. Ta, dha, ya, fa. Ya. Jadi dia dalam kondisi apapun tidak dipengaruhi, ya, dari biar dalam kasrah, ya, dhammah atau fathah, dia tetap tebal, ya. Jadi tidak boleh menyebutkan ta dengan ta. Minasyaitan, ya, salah. Tetapi harus itsbaq, harus tebal. Minasyaitanir rajim, ya. Kemudian huruf ra bertasydid,
Ya, sebagian orang kalau membaca ro, ya ro bertasydid, itu mereka terlalu membanyakkan getarannya. Ya, memang ro memiliki sifat at-takrir istilahnya. Ya, tetapi dalam penerapannya, apalagi dia dalam kondisi tasydid, itu tidak boleh lebih dari satu getaran. Ya. Ar-rajim, minasyaitonir rajim. Ya. Tidak boleh lebih dari satu getaran. Ya. Jadi kita ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, minasya, ya, juga di situ ada tasydid. Ya, tasydid artinya tidak boleh kalau tidak ditekan. Ya, istilahnya dalam tajwid itu nabrah. Ya, ada istilahnya nabrah. Minasyai, ada tekanan. Minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian huruf mim di akhir harus jelas dan posisi mulut kita harus tertutup. Minasyaitonir rajim. Ya, tertutup. Ya, ada banyak orang yang membaca dia tidak posisikan mulutnya tertutup. Ya, padahal sifat ya atau makhraj huruf mim yaitu ketemunya dua bibir. Ya, kemudian basmalah. Ketika membaca basmalah, di antara kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yaitu menebalkan huruf lafzul jalalah. Ya. Ya, bismillah, ya bismillah, salah. Ya, harus tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ada juga kesalahan kadang memanjangkan terlalu lama. Ya, mad-madnya. Ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu juga bagian dari ya kesalahan, walaupun sebagian ulama membolehkan. Ya, dia membolehkan dengan syarat harus istiqamah. Ya, jadi antara mad yang satu dengan mad yang selanjutnya itu harus sama. Ya, misalkan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, harus sama terus. Ya, tapi itu sebagian kecil saja ulama yang membolehkan. Ya, adapun ulama qurra yang lain, ya mereka menganjurkan, ya sangat menganjurkan dengan satu ketukan saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena kadang orang kalau terlalu asik dengan lagu biasanya lebih dari satu ketukan. Ya, ya. Manirrahim itu tidak dibolehkan. Ya, walaupun dia punya suara bagus tidak boleh. Ya. Kemudian kita beralih ke ayat yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Lam sukun. Ya, lam sukun harus jelas. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kemudian huruf-huruf yang dalam kondisi dhammah. Ya, para kata ulama qurra, ya kalau huruf dalam kondisi dhammah maka dia harus diindimam. Indimam artinya ya memenyongkan mulut. Ya, misalkan alhamdu, ya tidak boleh alhamdu, ya harus dimonyongkan mulut, namanya indimamus syafatain. Ya, harus dimonyongkan mulutnya, kedua bibirnya harus jelas bahwa dia menyebutkan kata atau huruf yang berbaris dhammah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Al-Alamin. Ya, huruf Ain ini juga harus banyak latihan. Banyak orang tidak bisa menyebutkan huruf A. Ya, A itu makhrajnya ada di tenggorokan bagian tengah. Ya, kalau kita merasa bahwa kita menyebutkan huruf A masih di atas atau terlalu ke bawah,
maka butuh latihan, ya butuh banyak mendengarkan dari bacaan-bacaan syekh yang sering diputar ya. Kemudian ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Di antara huruf yang sering salah adalah huruf ra. Ya. Ya, ra dalam keadaan fathah, ya, tidak boleh mulut terlalu dimonyongkan. Ya, karena itu menyalahi kaidah penyebutan huruf. Ya. Yang boleh munyung itu adalah huruf ketika dalam keadaan dhammah, itu saja. Ya. Kalau dalam keadaan fathah, apapun hurufnya, ya itu harus tidak boleh terlalu dimonyongkan mulut. Ya, misalkan huruf ra, ya jangan menyebutkan huruf ra dengan ro, salah. Ya, biasa saja. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian huruf ha. Ya, ha ini sifatnya istifal, ya, atau al-hams, ya, mengalir suara atau nafas, ya, ketika menyebutkan huruf ha. Ya, ya, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, karena ada orang menyebut huruf ha seakan-akan dia menyebut huruf kha. Ya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya, huruf mim, ya, pastikan bahwa ya mim ini ya tidak keluar melalui rongga tenggorokan. Ya. Dia dua huruf yang keluar melalui hidung, ya, itu huruf mim dan nun, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, makanya kalau kita tutup hidung kita kemudian kita menyebutkan huruf mim, maka dia tidak sempurna penyebutannya. Ya. Dua huruf, yaitu huruf mim dan nun. Ya. Dan ini juga hikmahnya kenapa mim dan nun itu ketika dalam kondisi bertasydid, ya, dia ditekan, ya, padahal huruf-huruf yang lain tidak ada. Ya. Misalkan amma, ya, tidak boleh orang membaca amma yatasaalun, ya, ditekan. Amma kemudian inna, ya, orang membaca inna tidak boleh langsung, ya, tapi harus ditekan. Innalladzina kafaru, ya. Maliki Yaumiddin. Ya, kalau tadi semua huruf dalam kondisi apapun, ya, itu dalam kondisi fathah tidak boleh dimonyongkan, ya, mulutnya kecuali huruf, ada satu huruf, siapa yang bisa sebutkan? Dalam kondisi fathah dia tetap monyong mulutnya. Kira-kira huruf apa? Huruf wa. Ya. Makanya waw pada kata yau, ya, harus jelas, ya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Apa tujuannya? Kenapa harus dimonyongkan? Ya, para ulama Qur'an mengatakan supaya tidak ada keraguan bahwa itu huruf condong ke o atau e. Ya, karena dalam Al-Quran tidak ada kata e. Ya, orang kadang membaca Yaumiddin, Yaumiddin, ya, atau Yaumiddin, itu salah. Ya. Jadi yang betul adalah Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ya pada kata iya, ya, ada tasydid di situ. Ya. Jadi ada nabrah, tidak boleh langsung jatuh ke ya. Iyyaka, salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus ada nabrah karena ada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sama juga huruf sha, ya. Sha ketika dalam fathah tidak boleh terlalu dimunyungkan. Sha, ya, santai saja. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, na'budu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Ya, huruf nun dengan a. Ya, an'a. Ya, harus jelas. Ya, tidak boleh langsung ke huruf a. An'am, tidak boleh. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Pada kata waladda, ya, itu ada dua di situ model bacaan. Ya, hafiz, ya, hafiz ada dua. Ya, yang pertama adalah dengan memunculkan al-istitalah pada huruf dha. Ya, jadi cara membacanya tidak langsung jatuh ke huruf dha, tetapi makhraj huruf dha diperjalankan. Waladda, ya. Jadi itu makhrajnya. Makhraj huruf dha di sebelah, ya, sisi kiri atau kanan lidah kita. Waladda. Jadi dia berjalan dari belakang ke depan, ya. Itu yang cara pertama. Yang kedua, bisa juga langsung, ya, tanpa menghilangkan nabrah pada tasydid huruf dha. Waladdallin, waladdallin, atau waladdallin, tapi tidak boleh terputus suara, ya. Di situ tidak terputus suara. Tidak boleh orang ambil nafas, tidak boleh, ya, karena, ya, sifat al-istitalah itu, ya, tidak boleh terputus, ya. Kalau terputus nanti dia akan menjadi hukum bacaan yang lain. Ya, mungkin itu, ya. Masih ada waktu beberapa menit. Silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang bacaan surah Al-Fatihah. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, jadi surah Al-Fatihah ini, ya, perlu kita pelajari tajwidnya. Ya, perlu kita berusaha membaca dengan baik sesuai dengan Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah. Ya, karena surah ini, ya, kalau kita baca dengan sempurna, ya, maka kualitas pahala yang kita akan dapatkan juga, ya, insyaallah akan sempurna sebagaimana Rasulullah SAW membaca. Seperti itu juga kita upayakan, ya, Al-Fatihah dan ayat-ayat selain dari Al-Fatihah kita berupaya untuk memaksimalkan bacaan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Ya, mungkin cukup, ya. Sebelum kami tutup, mungkin dari peserta ada satu orang yang bisa baca surah Al-Fatihah. Baca satu orang yang bisa baca surah Al-Fatihah sebagai penutup. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Allah harus masih mau tipis sedikit. A'udzu billahi minasy harus ada nabro, agak panjang nabronya. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih mau tambahan nabr sedikit. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Masih mau tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukran, barakallahu fiik. Jadi huruf so dengan sa beda ya. Ya, upayakan kalau membaca huruf so ya harus tebal. Ya, diupayakan tebal. Huruf so harus tebal. Ihdinas. Ini kalau dalam kondisi kasroh sangat rawan orang terjatuh pada kesalahan menyebutkan huruf so, ya, karena seakan-akan kita menyebutkan huruf si. Ihdinas harus ada penekanannya. Kalau huruf so itu harus ditekan. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim beda sa dengan so, ya. Syukran, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.